zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayakuthu fil ard. Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti buih, maka dia akan kemudian segera hilang dan tidak ada bekasnya. Tapi sesuatu yang ada manfaatnya bagi anas, bagi masyarakat manusia siapapun mereka, maka dia akan tetap kokoh abadi di muka bumi ini. Dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani pernah menyampaikan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah mereka yang memberikan manfaat yang terbanyak untuk sesama umat manusia. Saya memulai dengan dua nukilan ini untuk menegaskan bahwa memang saya bukan sejarawan dan saya harus tegaskan demikian, tapi saya mencintai sejarah dan saya membaca sejarah, dan sejarah adalah kehidupan terbuka dan siapapun bisa membacanya dan bisa kemudian mendapatkan informasi keteladanan yang terbaik yang tadi telah disampaikan oleh moderator kita untuk menjadi bagian dari yang kita nomor satukan dalam kajian kita pada sore hari ini. Nomor dua, saya juga harus sampaikan satu ungkapan yang sangat populer yang dipopulerkan oleh Bung Karno, yaitu ungkapan beliau adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya ingin menegaskan ungkapan itu sangat benar, tapi seringkali dengan ungkapan itu banyak sejarah yang dilupakan, banyak sejarah yang ditafsirkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, termasuk sejarah peran daripada para umat, para ulama, termasuk para umaro. Termasuk para ulama umaro dalam konteks ini adalah para sultan. Karenanya saya juga menyampaikan satu ungkapan, selain daripada jas merah, penting juga ada jas hijau. Apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali hilangkan jasanya para umat, para ulama, dan para umaro. Atau dibalik, jangan sekali-kali hilangkan jasanya para umaro, ulama, dan umat. Nah, kalau kita membincangkan tentang masalah ini yang dikaitkan dengan masalah peran ber-Indonesia, apakah menjadi pahlawan atau menjadi pengkhianat, dan dikaitkan dengan bahasa kita terhadap Sultan Syarif Hamid Qadri yang kedua atau Sultan Hamid kedua, saya kira kita akan kemudian teringat bahwa pada masa itu begitu banyak para sultan dan para habaib keturunan Rasulullah, karena beliau ini dari keluarga Al-Ghadri, dan Al-Ghadri adalah salah satu dari keluarga Sulalatul Rasulillah SAW, seperti Al-Idrus, seperti Al-Jufri, dan seterusnya. Pada waktu itu banyak para umaro, baik dari kalangan ashraf, habaib, maupun dari kalangan non-ashraf. Kita tahu misalnya Kerajaan Mataram, Kerajaan Islam Mataram, Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu pun juga memberikan peran yang luar biasa, menerima NKRI dan menerima Indonesia Merdeka, dan kemudian bergabung dengan Indonesia Merdeka dan merelakan kedaulatan kerajaannya, dan bahkan membantu Indonesia dengan 6,5 juta gulden, setara dengan sekitar 500 miliar rupiah uang sekarang. Kita juga akan lihat bagaimana peran dari seorang sultan yang sekaligus syarif, yaitu Sultan Syarif Qasim kedua, Sultan dari Kesultanan Siak di Provinsi Riau sekarang. Beliau juga kemudian mendukung Indonesia Merdeka, bergabung dengan Indonesia dan menyerahkan seluruh kekayaannya dan kewenangannya, kekuasaannya di kerajaan Siak itu, dan bahkan bukan hanya menyerahkan kedaulatannya, bahkan memberikan mahkota kesultanannya kepada Presiden Soekarno, dan bahkan memberikan uang cash kepada pemerintah Indonesia setara dengan 13 juta gulden, setara dengan 1,07 triliun rupiah uang sekarang. Jumlah yang sangat besar. Jadi para umaro ini, baik dari kalangan non-ashraf, non-habaib, Sultan Hamengkubuwono, maupun dari kalangan ashraf seperti Sultan Syarif Qasim kedua, mereka berperan yang luar biasa mendukung Indonesia Merdeka dan bahkan menyerahkan kedaulatan kerajaan mereka, kesultanan mereka kepada Indonesia. Termasuk dalam konteks ini adalah Sultan Hamid II, Sultan Hamid II bin Sultan Muhammad Al-Qadri, yang beliau dalam konteks kesultanannya di Pontianak,
ketika Indonesia merdeka, beliau pun juga membantu Indonesia merdeka dengan 300 senapan, 300 bujuk senapan dan meriam, dan terutama juga adalah dengan bergabung secara kekuasaan masuk ke dalam NKRI, masuk ke dalam Indonesia merdeka, dan kemudian meleburlah kerajaan ini ke dalam negara Indonesia merdeka. Jasa mereka yang ini saja sudah menjadi bagian daripada yang harusnya ditegaskan bahwa tidak boleh ada hanya jas merah, tapi sekaligus melupakan jasanya para umar. Jas merah iya, tapi juga jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasanya para ulama, juga termasuk para umar, dan termasuk juga contoh ini apalagi umar yang habaib. Kita akan tahu bahwa banyak juga orang keturunan Arab yang belakangan menjadi dipermasalahkan ini, yang kemudian mempunyai peran yang luar biasa untuk Indonesia merdeka. Dari kalangan Habib kita akan dapatkan mengubah himne syukur dan mengubah Mars Indonesia Merdeka, Hari Merdeka. Yang kedua lagu ini pastilah dinyanyikan ketika kita meringati Indonesia Merdeka tanggal 7 Agustus. Selalu dinyanyikan dua lagu ini, himne dan Mars ini, dan keduanya ternyata adalah ciptaan seorang Habib. Saya hanya disebut sebagai Mutahhab, Rabiu adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhab. Dan ada juga seorang keturunan Arab yang sangat biasa di dalam kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itulah pemilik rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tempat di mana kemudian di situ Indonesia diproklamasikan, dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ternyata adalah rumah seorang Arab, Farad Sahib Marta. Arab ternyata tidak otomatis kaitannya dengan masa pengkhianatan. Mereka menjasa yang sangat luar biasa. Habaibnya maupun non-habaibnya. Ya Habib tadi misalnya juga Habib Sis Al-Jufri dari Palu, begitu beliau mendengar tentang Indonesia merdeka, beliau mengubah syair Indonesia merdeka dan mengajak warga Indonesia untuk mendukung Indonesia merdeka dan mendoakan Bung Karno menjadi pemimpin yang baik. Dan kita tahu bahwa ada tokoh yang kemudian nanti mendapat amanah daripada Bung Karno untuk mengirimkan kawatnya kepada Mr. Syafrin Perwira Negara, yaitu Abdurrahman Baswedan. Beliau mengirimkan kawat untuk kemudian menyelamatkan Indonesia, dan kemudian berdirilah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi jas hijau menjadi sangat penting untuk saya sampaikan, karena sekali lagi seringkali sambil kita jas merah banyak sejarah yang kemudian dilupakan dan atau ditafsirkan dengan cara yang tidak sesuai dengan fakta sejarah itu sendiri. Nah, saya ingin masuk ke dalam tema kita, bahwa beliau tokoh yang sedang kita bahas ini sekarang ini di satu pihak diupayakan untuk beliau mendapatkan hak sebenarnya sebagai seorang pahlawan, sekalipun sekali lagi memang beliau tidak pernah meminta untuk dimintakan atau dijadikan pahlawan. Tapi ada pihak yang kemudian memberikan penilaian yang sedemikian sangat menurut saya objektivitasnya sangat bertanyakan. Nah, kita mencoba untuk mendudukkannya melalui beragam pendekatan yang bisa kita lakukan. Saya mencoba tentu tidak melalui pendekatan murni sejarah, tapi saya ingin mencoba mendekati dari sisi kesejarahan terkait dengan masalah kenegaraan kita, konstitusi kita, dan peran para tokoh di dalam mengisi Indonesia merdeka melalui peran mereka melaksanakan peran-peran berkonstitusi. Saya ingin memulai dengan penegasan bahwa beliau Sultan Hamid II berperan langsung di dalam menghadirkan Indonesia merdeka dan bergabung, dan kemudian pun juga berperan di dalam kemudian menghadirkan pengakuan Indonesia terhadap Indonesia merdeka sekalipun menjadi Republik Indonesia Serikat. Beliau sebagai dalam tanda kutip yang diketuakan di BFO bersama dengan kerajaan Belanda dan pemerintah atau perwakilan Republik Indonesia menghadirkan pengakuan terhadap Indonesia merdeka yang bernama Republik Indonesia Serikat melalui konferensi meja bundar tanggal 27 Desember tahun 49. Nah, dari RIS ini ya kita mengetahui bagaimana kemudian berubahlah Undang-Undang Dasar dari UUD 45 menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Ada hal yang berbeda dari dua Undang-Undang Dasar ini bila dikaitkan dengan nanti peran daripada Sultan Hamid II, yaitu terkait dengan masalah lambang negara. Pada Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian diberlakukan kembali dengan dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli tahun 59, itu tidak menyebut tentang lambang negara.
Di pasal 34 dan pasal 35 hanya menyebut tentang bendera negara dan tentang bahasa Indonesia, bahasa kesatuan atau bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dari negara Indonesia. Tetapi tentang lambang negara tidak disebut. Nah, lambang negara ini disebutkan oleh Undang-Undang Dasar RIS, yang di situ disebutkan di bab 3 di ayat yang ketiga bahwa pemerintah menetapkan materai dan lambang negara. Jadi penyebutan lambang negara itu adanya di Undang-Undang Dasar RIS. Semula adanya di Undang-Undang Dasar RIS. Tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, tadi saya sebutkan bahwa di bab 3 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar RIS menyebutkan tentang pemerintah menetapkan materai dan lambang negara. Nah, ketentuan ini kemudian dilaksanakan oleh Bung Karno dengan membuat satu kepanitiaan atau kemudian memfasilitasi terjadinya sayembara gitu ya, untuk membuat lambang negara, dan kemudian itu dimenangkan oleh Sultan Hamid II. Dan itu kemudian disahkan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu pada tanggal 11 Februari tahun 1950 pada waktu terjadinya sidang kabinet dari negara Republik Indonesia Serikat. Jadi lambang negara oleh Undang-Undang Dasar RIS dinyatakan negara akan menetapkan lambang negara. Kemudian negara pada sidang kabinet RIS tanggal 11 Februari tahun 50 mengesahkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Dan Garuda Pancasila ini adalah sebuah kreasi yang diciptakan melalui tangan dan atau kreasi daripada Sultan Hamid II. Jadi dari sini saya kira jelas gitu ya. Kita akan menjadi semakin jelas lagi kalau kita lihat bahwa sebelum Presiden Soekarno melakukan dekretnya pada tanggal 5 Juli tahun 59 itu, ternyata beliau, Bung Karno, Presiden Soekarno telah membuat satu peraturan pemerintah tahun 43, nomor 43 tahun 59 tentang penggunaan lambang negara. Jadi lambang negara yang burung Garuda, yang Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sultan Hamid II tadi itu secara operasional telah kemudian ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 43 tahun 58. Jadi beragam peristiwa yang terjadi yang kemudian menghadirkan beragam tuduhan macam-macam itu ternyata dalam konteks negara tidak menghilangkan ya, hasil karya beliau dan jasa beliau bagi Indonesia, yaitu hadirnya lambang negara Garuda Pancasila bahkan pada masa Bung Karno sendiri. Bung Karno tadi saya katakan pada tahun 58 melalui peraturan pemerintah tahun 43 nomor 43 maksud saya, ternyata kemudian mengokohkan tentang Garuda Pancasila sebagai lambang negara melalui satu peraturan pemerintah tentang penggunaan lambang negara. Jadi kalau misalnya kemudian yang dilakukan oleh Sultan Syarif II adalah sesuatu yang merupakan kesalahan besar, dan karena seluruh yang dilakukan adalah satu hal yang berkonotasi pengkhianatan, dan karenanya tidak layak untuk dipakai oleh negara yang dikhianati, pastilah Bung Karno tidak akan kemudian pun juga membuat satu peraturan pemerintah yang kemudian mengokohkan tentang bagaimana lambang negara itu dipergunakan. Jadi dari sisi ini saja menurut saya ada sebuah kenegarawanan yang luar biasa dari Bung Karno untuk tetap mengakui hasil karya daripada dan sumbangsih dan jasa besar daripada Sultan Hamid II, yaitu hadirnya lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Ketika kemudian terjadi reformasi dan kemudian Undang-Undang Dasar dilakukan perubahan. Tadi saya katakan ketika Bung Karno ya. Pak Hidayat, mohon maaf, saya rasa waktunya cukup 2 menit selepas ini, biar nanti kita kasih ke narasumber yang lain. Baik, oke, baik. Saya cepatkan ya. Jadi ketika kemudian Bung Karno, ketika di era reformasi dia terjadi amandemen, maka muncullah pasal yang baru, yaitu pasal 36A, yang menegaskan di sana tentang hadirnya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi reformasi mengokohkan jasa daripada Sultan Hamid II. Dan kemudian nanti di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009
dikokohkan lagi tentang lambang negara ini ternyata disebut sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda, Garuda Pancasila. Jadi dari sini jelas sekali bahwa peran beliau diakui dan diterima, dikokohkan, dan kemudian menjadi sesuatu yang berlaku sampai hari ini dan sepanjang masa. Dan kita akan lihat bahwa beliau Sultan Hamid II tetap terus bersama dengan NKRI, tetap terus bersama dengan Indonesia. Beliau tidak pernah berubah ketika masih ada UPM misalnya. Beliau tidak pernah kemudian menghadirkan sebuah gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia. Beliau husnul khotimah dalam konteks berada di NKRI. Dan kita mendapatkan satu fakta bahwa Mahkamah Konstitusi pernah pada tahun 2007 membuat satu keputusan tentang seseorang yang terkena pidana tetap di atas 5 tahun, yang kemudian waktu itu termasuk tidak boleh untuk mencalonkan sebagai anggota dewan. Ternyata Mahkamah Konstitusi membuat satu keputusan baru bahwa kalau pidana itu adalah pidana politik, maka tidak berlaku ketentuan pidana 5 tahun itu. Jadi ini juga satu fakta hukum yang saya kira bisa kita tindak lanjuti untuk kita menghormati para negarawan kita. Bung Karno bisa menghormati luar biasa, dan kemudian era reformasi menghormati juga dengan sangat luar biasa. Dan dengan jasa beliau itu maka Pancasila yang tidak pernah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Dasar hasil perubahan pada era reformasi ini, kemudian kata-kata Pancasila menjadi masuk di Undang-Undang Dasar pasal 36A karena dikaitkan dengan lambang negara Garuda Pancasila. Jadi kata-kata Pancasila satu-satu kalinya disebut adalah dikaitkan dengan Garuda Pancasila. Itulah lambang negara yang diciptakan, dihadirkan, diwariskan, disumbangsihkan oleh Sultan Hamid II untuk Indonesia dan untuk kita semuanya. Dan itu adalah satu fakta bahwa apa yang dilakukan adalah bukanlah zabat yang yadhabu jufa'an, tapi adalah ma yang fa'unas, yang khusus fil ard. Dan itu karenanya mudah-mudahan akan memberi ruang bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah Indonesia untuk menyikapi dengan baik dan benar, karena seperti Muhammad Natsir pun, beliau yang menghadirkan NKRI, beliau pernah kemudian mendapatkan pidana dari pemerintah dalam Orde Lama, tapi kemudian beliau pun juga kemudian bisa diapresiasi oleh negara, bahkan beliau dijadikan juga sebagai pahlawan nasional. Baik. Saya kira demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.